Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Baik, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pembahasan yang terkait dengan kurban. Pada pertemuan sebelumnya ada pembahasan yang terkait dengan hukum memberikan jazar atau tukang jagal atau yang menyembelih, sebagaimana perintah dari Rasul alaihi salatu wasalam untuk kepada Ali radhiyallahu anhu untuk tidak memberi tukang jagal atau yang dibayar untuk menyembelih dengan bagian dari hewan tersebut. Sebagaimana kata Ali radhiyallahu anhu, wa alla u'tiya al-jazzar minha. Dan aku diminta oleh Rasul alaihi salatu wasalam untuk tidak memberikan kepada jagal tersebut bagian dari hewan kurban tersebut. Sehingga silakan diberi upah berbentuk uang, bukan bagian dari dagingnya kah, kepalanya kah, kulitnya kah, kakinya kah, jeroannya, tulang dan yang lainnya. Bahkan sudah lihat bersama kita hadisnya kemarin pada pertemuan sebelumnya, yaitu Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa yang dikenakan oleh hewan tersebut pun itu juga bagian dari hewan tersebut yang tidak boleh untuk diberikan kepada jazar atau tukang jagal. Namun silakan tukang jagal tersebut diberi upah berupa uang. Dan sudah lewat juga kemarin, hal ini berlaku apabila tukang jagal tersebut mempersyaratkan upah. Tapi kalau dia sukarela atau tidak meminta bagian dari hewan tersebut, kebiasaan di tempat tersebut juga tidak menunjukkan bahwa jagal itu diberi bagian dari hewan tersebut, misalnya ya. Kemudian kita memberinya atau yang berkurban memberikannya dengan sukarela sebagai bentuk sedekah, maka yang demikian tidak mengapa. Nah, sekarang permasalahannya, apakah panitia kurban itu, waalaikumsalam warahmatullahi, apakah panitia kurban teranggap dari al-jazar? Panitia kurban apakah teranggap mengambil hukum al-jazar, yaitu tukang jagal, yang dimana tidak boleh diberi upah berbentuk daging atau kepala atau kulit atau apa saja dari bagian hewan. Maka tinggal kita lihat kondisi dari panitia kurban tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Kalau panitia kurban tersebut meminta jatah dari hewan yang dikurbankan, panitia ini berarti dia yang menyembelih, dia yang menguliti, motong dagingnya, mencincangnya dan yang lainnya. Dan dia minta jatah, maka dia ini teranggap seperti jazar. Berarti dia teranggap seperti tukang jagal tersebut, yang dimana dilarang oleh Rasulullah alaihi salatu wasallam untuk diberi bagian dari hewan kurban. Kalau panitia yang seperti ini, maka jangan diberi bagian dari hewan kurban. Sekali lagi, panitia yang meminta jatah. Berarti jatah atas kepanitiaannya, jatah atas dia mengurusi hewan kurbannya. Mulai dari penyembelihan sampai menguliti dan yang lainnya. Maka panitia yang seperti ini dilarang untuk diberi bagian dari hewan kurban. Karena dia tidak ada bedanya dengan jazar atau tukang jagal. Silakan panitia tersebut diberi uang.
Namun kalau panitia tersebut hanya sifatnya murni ta'awun, dan ini tampaknya yang banyak terjadi, waalaikumsalam warahmatullahi, yang banyak terjadi pada keumuman salafin di Indonesia, panitia kurban itu ya kita ikhwan sama-sama ta'awun, tidak ada upah-upahan, tidak ada yang namanya minta jatah, seperti itu, murni ta'awun. Ya, maka ini beda dengan panitia yang model tadi. Yang seperti ini mau dikasih bagian dari hewan kurban tidak ada masalah karena dia tidak meminta memang. Ya, panitia yang terjadi insya Allah di keumuman salafin tidak meminta jatah seperti itu. Nah, dapat alhamdulillah, tidak ya biasa saja. Maka panitia seperti ini bukan teranggap jazar, tidak mengambil hukum jazar. Sehingga boleh dikasih dagingnya, kulitnya, dan yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian, perkara berikutnya. Disebutkan oleh para ulama kita, misalnya ada keluarga besar, ternyata yang dia sembelih hanya, dia menyembelih 1 ekor kambing. Seperti itu. Karena keluarga besar, maka diambil semuanya. Dinikmati, dinikmati, dimanfaatkan oleh dia dan keluarga besarnya. Keluarga besar ini orangnya ima kaya-kaya atau ima ya dia biasa saja tapi bukan fakir miskin. Nah, maka apakah boleh yang demikian? Maka yang rajih adalah haram. Tidak boleh. Nah, mengapa? Karena Rasulullah alaihi salatu wasalam bersabda dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di mana Rasulullah alaihi salatu wasalam memerintahkan fakulu waddakhiru wa tasaddaqu. Makanlah, simpanlah, dan bersedekahlah. Sehingga hukum bersedekah dari hewan kurban yang dia kurbankan, yang dia sembelih, itu yang rajih hukumnya wajib berdasarkan sabda Ar-Rasul alaihi salatu wasallam ini. Begitu juga sebelumnya berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kurban dan al-hadi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Kata Allah Subhanahu wa taala, makanlah dari hewan tersebut, sembelihan tersebut, wa at'imu al-ba'is al-fakir. Berilah makan, berilah bagian dari hewan sembelihan tersebut orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengherankan Al-Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Raudhatul Talibin wa Umdatul Muftin menyebutkan, berkata rahimahullah, yajibu at-tasadduq bi qadrin yantaliqu alaihi al-ismu li'anna al-maqsud irfaqul masakin. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wajib untuk bersedekah, untuk memberi bagian dari sembelihan tersebut. Yang penting sebatas apa? Sebatas memang orang ketika melihat bagian itu menamakan ini adalah bagian dari hewan kurban. Artinya jumlah tidak ditentukan. Jumlah banyaknya berapa daging atau kulit atau kepala atau kaki tersebut. Tapi yang pasti ketika orang melihat, oh ya tahu,
Oh ini pemberian dari sedekah hewan sembelihan tersebut. Kata Imam Nawawi seperti itu. Kemudian kata beliau rahimahullah, karena di antara maksudnya itu adalah irfaqul masakin. Bersikap membantu orang-orang yang miskin. Kemudian kata beliau, fa'ala hadza in akala al-jami' lazimahu dhaman ma yantaliku alaihi al-ism. Tapi sekarang permasalahannya baru tahu hukumnya. Ada orang sekeluarga, dia ambil semua karena keluarga besar mungkin. Dia ambil semua, semuanya sudah tidak diberikan ke fakir miskin. Nah, kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau dia makan semuanya, maka dia wajib untuk mengganti. Nah, sudah habis, dia harus beli daging. Dia kurbannya apa? Kambing. Berarti dia beli daging kambing secukupnya. Yang penting orang tahu bahwa itu daging yang memang layak untuk dipakai sedekah. Kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam Majmu' Fatawa beliau jilid 25 halaman 132, ketika ditanya tentang ini juga, ditanya tentang amman yakumu bitabakh kamil al-adahi ma'a aqaribihi biduni tasadduq minha hal amaluhum sahih. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, orang memasak semua yang dia kurbankan ma'a aqaribihi bersama saudara-saudaranya, bersama karib kerabatnya, tanpa disedekahkan sedikit pun. Apakah perbuatan mereka ini benar? Maka dijawab oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, hadza khata', yang seperti ini salah, keliru. Lianna Allah Ta'ala qala liyashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru ismallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imu al-ba'isal faqir. Yang demikian ini salah. Kenapa? Karena Allah berfirman agar mereka itu hadir, menyaksikan, mendapatkan manfaat-manfaat bagi mereka, entah manfaat duniawi ataupun akhirat, dari ritual-ritual atau ibadah-ibadah yang dilakukan di hari-hari Id, dan agar mereka banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di hari-hari maklumat, yaitu ayyamul maklumat, yaitu di hari Id dan hari-hari tasyrik, atas apa yang telah Allah berikan rezeki kepada mereka dari hewan ternak. Maka makanlah, perintah dari Allah Subhanahu wa taala, makanlah, dan juga apa? At'imu, berilah makan orang fakir yang membutuhkan. Orang fakir dan orang yang membutuhkan. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Syekh, kemudian kata Syekh Al-Utsaimin, wa ala hadza yalzamuhumul an yadmanu ma akalu. Maka dasar ini wajib bagi keluarga tersebut yang makan hanya dia dan kerabatnya, wajib untuk mengganti apa yang sudah mereka makan. An kulli syatin syai'an minal laham. Setiap hewan kurban, satu hewan kurban, maka dia belikan. Pokoknya ada bagian dari daging tersebut. Penggantinya. Kata Syekh, yashtarunahu wa yatasaddaquna bihi. Beli. Sudah habis hewan kurban. Dia berkurban, dia makan sama keluarganya, sama kerabatnya. Habis, apa yang harus dilakukan? Dia beli daging. Kalau dia kurbannya sapi, dia beli daging sapi. Kalau kurbannya unta, dia beli daging unta. Kalau kurbannya domba atau kambing, dia beli daging kambing atau daging domba tersebut. Berapa banyaknya? Terserah. Tidak ada batasan. Yang penting orang melihat ini memang sudah layak dikatakan sedekah dari bagian hewan kurban tersebut. Nah, ini permasalahan yang penting untuk diketahui. Yang berikutnya, apa hukum memakan? Nah, sekarang kalau tadi memberi, sekarang kalau begitu memakan hewan kurban tersebut bagi yang berkorban.
khilaf di antara para ulama, ada yang berpendapat mustahab, ada yang berpendapat wajib. Karena dalilnya itu digandengkan antara memberi makan dan memakan sendiri. Tadi sudah lihat bersama kita ayat dan hadisnya. Ya. Perintah untuk memberi orang lain itu disertai dengan perintah untuk memakan. Nah, mayoritas atau jumhur ulama berpendapat itu mustahab. Tapi ada sebagian dari salaf, kita perhatikan. Sebagian dari salaf berpendapat itu wajib. Karena hadisnya itu zahirnya perintah. Sehingga atas dasar ini ya ikhwan, jangan lupa orang yang berkurban ikut menikmati, ikut memakan bagian dari daging yang dia kurbankan, yang dia sembelih. Nah, baik. Sampai sini ada yang mau tanyakan terkait hal ini? Kalau tidak ada, kita lanjut pada masalah berikutnya. Masalah apa itu? Hewan kurban. Itu kapan teranggap menjadi dia hewan kurban? Kapan dikatakan sebuah hewan kurban jadi hewan kurban? Artinya penentuan ini hewan memang hewan kurban. Nah, ini masalah yang akan kita bahas. Seperti itu. Khilaf di antara para ulama. Hewan kurban dikatakan sebagai hewan kurban. Fungsinya apa sih? Hal ini diketahui. Kalau itu sudah menjadi hewan kurban, maka dia sudah tidak boleh dibeli, maka dia sudah tidak boleh dijual, dipakai untuk kepentingan yang lain, ditukar dengan jenis hewan yang lain, tidak boleh. Itu fungsinya. Sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa suatu hewan menjadi hewan kurban dengan dia membeli dan belinya itu niat memang untuk kurban. Ini cukup. Ketika kita membeli hewan kurban dengan niat ini untuk kurban, maka ini hewan tersebut sudah menjadi hewan kurban. Sehingga ketika kita beli hewan tersebut, di tengah jalan berubah pikiran. Ini anak mau batalkan, misalnya. Kenapa? Qadarullah musibah menimpa dia, entah kecelakaan kan, entah anaknya sakit kan, masuk rumah sakit yang lainnya. Dia berubah pikiran. Dia butuh duit sekarang. Dengan jumlah yang lumayan. Atas pendapat ini yang mengatakan ketika sudah terbeli dengan niat kurban, maka orang ini sudah tidak bisa merubah-rubah lagi hewan tersebut. Karena hewan ini sudah menjadi sesuatu yang diberikan kepada Allah. Sudah, kurang lebih mirip seperti wakaf. Wakaf gak bisa dibatalkan. Kalau sudah dikatakan itu sebagai barang wakaf, sudah jelas. Tidak boleh ditarik lagi. Tidak boleh dijual. Maka sama. Nah, sebagian ulama berpendapat bahwa hewan kurban menjadi hewan kurban, ya otomatis dengan itu mempengaruhi sah atau tidaknya sembelihan. Karena statusnya hewan kurban apa bukan? Kan seperti itu. Sebagian ulama berpendapat bahwa status ini hewan menjadi hewan kurban dengan lafaz. Tidak cukup dengan niat. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah ketika mensyarah kitab Zadul Mustaqni', syarahnya beliau yaitu Syarhul Mumti'. Berkata Syekh Utsaimin, wa yata'ayyanani ay al-hadyu
wal udhiyah biqaulihi hadza hadyun binisbah lil hadi au udhiyah binisbah lil udhiyah yata'ayyanani bil qaul wala yata'ayyanani bin niyyah wala bisyira bin niyyah. Kedua hewan ini yaitu al-hadi. Al-hadi itu apa? Al-udhiyah. Hadiah untuk haji. Orang yang berhaji. Al-hadi ya, sama-sama hewan kurban tapi yang berhaji. Yaitu al-hadi ataupun udhiyah itu menjadi hewan kurban, menjadi sembelihan kurban itu dengan ucapannya hadza hadyun. Ini adalah hewan hadi untuk yang berhaji, untuk hadi. Dan mengatakan udhiyah, ini hewan kurban udhiyah. Untuk kalau itu udhiyah yang non haji. Yata'ayyanani bil qaul. Menjadi ditentukan, menjadi kepastian ini hewan kurban dengan ucapan. Ini bukan masalah niat ya. Bukan masalah niat ini. Tapi kapan hewan itu menjadi hewan kurban? Tidak bisa cukup dengan niat dan membeli hewan kurban tersebut. Harus diucapkan. Kemudian Syekhul Utsaimin menyebutkan khilaf. Di situ ada sebagian ulama yang berpendapat dengan pendapat awal tadi, ya. Yaitu apa? Dengan membeli hewan tersebut dan diniatkan ini untuk kurban. Di antaranya yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang berpendapat cukup dengan membeli dan niat. Di antaranya juga Al-Lajnah Ad-Daimah. Kata Syekhul Utsaimin rahimahullah, wa ikhtara Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah annahu idza ishtarahu bi niyyatil udhiyah aw bi niyyatil hadi annahu yakunu hadiyan aw yakunu udhiyatan wa annahu la yushtaratu lidzalika lafzun li'anna al-maqsud an yata'ayyana hadza udhiyah aw hadiyan wa hadza yahsul bin niyyah. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Kata Syekhul Utsaimin, beliau rahimahullah mengatakan, adapun Syekhul Islam Ibnu Taimiyah memilih pendapat yang mengatakan cukup ketika dia membeli dengan niat ini sebagai hewan udhiyah, kurban. Atau sebagai hewan hadi. Cukup. Maka dengan itu hewan ini menjadi hewan kurban atau hadi. Dan tidak dipersyaratkan melafatkan, mengucapkan. Tidak dipersyaratkan, kata pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kenapa? Karena maksud dan tujuan menurut pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya, untuk dipastikan ini hewan sebagai udhiyah, hewan kurban bagi yang non haji, ataupun ini sebagai hadi bagi yang berhaji, tujuan ini tercapai dengan niat. Masuk dalam keumuman sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya hanyalah tiap-tiap amalan itu dengan tergantung niatnya. Dan masing-masing orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Kemudian Syekhul Utsaimin rahimahullah menyebutkan, qala walakin al-azhar ma dhahaba ilaihi al-muallif rahimahullah al-mashhur min al-madhhab annahu la budda min al-qaul wa amma niyyatu fala yahsul laha at-ta'yin. Namun tampaknya kata Syekhul Utsaimin yang lebih kuat pendapat ini, yang lebih zahir apa yang disebutkan oleh muallif kitab Zadul Mustaqni'. Nah, pendapat muallif
Dan ini juga pendapat masyhur dari pendapat mazhab Hambali. Ini yang lebih rajih kata Syekh Utsaimin. Apa itu? Harus dengan diucapkan. Adapun sekedar niat tidak cukup menjadikan hewan ini sebagai hewan kurban. Sehingga atas dasar pendapat ini, orang kalau misalnya beli hewan kurban, terus terjadi yang tadi misalnya musibah, dia boleh untuk menjualnya. Nah, butuh duit, akhirnya digagalkan. Ini hewan ini tadi ya, naudzubillah misalnya, tertimpa musibah, dia butuh duit besar banyak, dia jual. Dia belum ucapkan soalnya. Dia belum ucapkan, dia sudah beli. Sudah beli dia. Tapi dia belum ucapkan bahwa ini hewan untuk Allah, ini sebagai kurban lillahi ta'ala. Belum dia ucapkan ini, maka boleh dia menjualnya. Nah, walaupun sudah membelinya, walaupun sudah ada niatan, ini juga dijadikan apa sebagai hewan kurban. Dan tampaknya, wallahu alam bisawab, apa yang disebutkan oleh Syekh Utsaimin dan yang dirajihkan oleh beliau ini tampaknya pendapatnya lebih kuat. Wallahu alam bisawab. Sehingga atas dasar ini hati-hati. Bagi orang yang mau berkurban, jangan lupa untuk menyebutkan, mengucapkan ini hewan kurbannya lillahi ta'ala. Jangan sampai tidak ada ucapan ini. Kalau enggak, berarti ini hewan bukan hewan kurban. Dia menyembelih sekedar hewan biasa saja, sembelihan biasa. Bukan sembelihan kurban. Nah, sehingga atas dasar ini hati-hati bagi orang yang berkurban. Tapi anggap yang mengatakan bahwa pendapat ini tidak harus. Tapi tetap saja, mengingat dalil yang lumayan kuat, kan tidak ada susahnya toh. Anggap misalnya ada yang berpendapat tidak cukup dengan niat. Kehati-hatian. Nah, keluar dari khilaf biar berhati-hati. Tidak susah bagi orang tersebut untuk mengucapkan. Ya kan? Sehingga dengan itu hewan itu tidak ada khilaf di antara ulama lagi ketika sudah diucapkan, sah hewan itu menjadi hewan kurban. Nah, barakallahu fikum. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau disampaikan sebelum kita lanjut kepada permasalahan berikutnya. Barakallahu fikum. Berserikat. Baik. Bagaimana dengan ketika berserikat? Kan 7 orang, misalnya sapi. Seperti itu. Ada yang tidak mengucapkannya. Lantas bagaimana dengan yang lainnya? Maka yang lainnya insya Allah sah. Seperti itu. Nah, tapi bagi yang ini yang sepertujuh, itu sudah. Dikhawatirkan tidak sah. Bagiannya dia saja. Nah, makanya hati-hati yang kalau berserikat, yang lain diingatkan. Toh juga yang penting sebelum disembelih masih memungkinkan. Sehingga diingatkan orang tersebut. Sebelum sembelih masih bisa untuk mengucapkan lafaz tersebut. Nah, masih ada waktu kita beberapa hari untuk diingatkan hal ini. Mudah-mudahan nanti juga insya Allah bisa disendirikan. Ya, kita share nanti insya Allah. Nah, barakallahu fikum. Baik. Yang lainnya ada yang mau tanyakan? Nah, tafadhal ya Abah Salman. Nah. Baik. Sekarang permasalahan tadi yang ditanyakan akhun Abu Salman, kalau hewan ini sudah kita pastikan dan kita tentukan dengan ucapan bahwa ini hewan kurban, ya kan? Kemudian dia ternyata masya Allah dapat rezeki melimpah, dia ingin ganti dengan yang lebih baik. Apakah boleh? Boleh. Disebut oleh para ulama, boleh yang demikian. Ini tidak ada bedanya dengan wakaf atau nazar. Ya. Nazar itu misalnya membangun, nazar membangun musola. Misal. Kan kalau sudah nazar berarti harus ditunaikan. Bolehkah dia ganti dengan membangun masjid? Boleh, disebut oleh para ulama seperti itu. Sama dengan hewan kurban. Ketika sudah ditentukan, sudah dipastikan untuk hewan kurban,
Kan tidak boleh ditukar, tidak boleh digantikan yang lain. Tapi misalnya dengan yang lebih baik bagaimana? Boleh. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik, yang lainnya? Kalau sebaliknya nggak boleh. Artinya lebih jelek. Tidak boleh. Tidak boleh. Sapi utuh. Ya, kalau sepertujuh lebih bagus ganti kambing. Tapi kalau sapi utuh ya jangan. Tidak boleh sudah. Nah, karena dia sudah tentukan ini sebagai hewan kurbannya dia. Nah, barakallahu fikum. Baik. Ada lagi? Nah, tafadhal ya Abul Fatih. Yes, insyaallah ma'amadha afallahu amma salaf. Apa yang sudah lalu ya sudah, mudah-mudahan Allah ampuni. Seperti itu. Nah, ya mau apa lagi sudah? Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Artinya pertanyaannya ini kalau yang lalu-lalu bagaimana dalam kondisi dia jahil? Ya ma'dzur insyaallah. Selama belum sampai ilmu kepada dia, ya insyaallah ma'dzur. Seperti itu. Baik, barakallahu fikum. Khalas? Ada lagi? Kalau tidak ada, kita lanjut kepada hal-hal yang terkait dengan mushola Id. Mushola Id atau tanah lapang. Pertama, yang disunahkan adalah tanah lapang yang berada di luar negerinya atau kotanya. Ini hukum asalnya seperti itu. Karena ini yang dilakukan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Beliau ke pinggiran Madinah, bukan di dalam kota Madinahnya melakukan salat Idnya itu. Berarti dari sini yang juga kita ketahui mushola Id itu yang afdolnya bukan di masjid. Padahal masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Masjid Nabawi, itu Rasulullah sendiri yang mengucapkan apa? Lebih baik dari 1000 masjid pahalanya selain Masjidil Haram. Toh ternyata dan itu Rasulullah untuk sholat Idnya tidak di situ. Tapi kalau tidak memungkinkan karena faktor-faktor yang ada macam-macam, ya. Maka kata Syekh Al-Albani rahimahullah, sudah. Maka bisa dilakukan di sahat. Sahat ini ya lapangan-lapangan yang ada. Lapangan-lapangan kosong. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah dalam kaset Silsilah Al-Hadi wa Nur nomor 57, beliau mengatakan, fa'ilam yatayassar yusalluna fi sahatin minas sahat al-wasi'ah allati tattasi'u li jami'il musallin. Nah, kalau tidak memungkinkan di luar kota, di pinggiran kota, ya sudah di lapangan, dari lapangan-lapangan yang ada, yang luas, yang cukup untuk menampung jamaah sholat. Nah, sekarang ada pertanyaan yang ditanyakan kepada beliau. Bolehkah sholat Id di lapangan sepak bola? Di stadion misalnya. Di stadion sepak bola. Seperti itu. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, amma ma yata'allaku bil mala'ib. Mala'ibu kuratil qadam. Fa'idha lam yakun hunaka fi hadhil mala'ib munkarun dhahir. Lam yakun ma nusyahiduhu ahyanan fi ba'di ma ya'ridu minal mala'ib ad-duwaliyah haitsu tuda lafiat aw lafitat wa fiha suwarun wa ma syabaha dzalik fa idza kanat hadhihi suwar laysat thabitah wa mustaqirrah fil mal'ab wa kana al mal'ab khaliyan min ayyi mukhalafa syar'iyyah jaza ittikhadhuhu musalla wa illa fala. Kata Syekh Al-Albani rahimahullah, ada pun yang berkaitan dengan lapangan sepak bola. Kalau di lapangan-lapangan ini tidak ada kemungkaran yang zahir. Artinya
ketika sholat id ini tidak ada sesuatu yang kemaksiatan yang dohir. Nanti akan dijelaskan seperti apa contohnya. Sebagaimana yang kita saksikan terkadang yang terjadi pada beberapa tempat lapangan sepak bola internasional, yaitu diletakkan di situ semacam lafitat yaitu apa? Kayak spanduk seperti itu ya. Baliho atau spanduk, di situ ada gambar. Nah ini. Ya. Yaitu gambar-gambar ini tidak menempel terus di situ. Ada gambar, tapi boleh dihilangkan, boleh diturunkan misalnya. Ya. Maka kalau kondisi lapangan sepak bola ini kosong dari mukhalafah syar'iyyah, hal-hal yang menyelisih syar'i, tidak ada hal-hal yang menyelisih syar'i ketika diadakan sholat idnya, maka boleh dijadikan sholat id, stadion atau lapangan sepak bola. Tapi kalau ternyata ada, maka tidak boleh. Ini kan kita terkadang mendapati di Indonesia beberapa stadion dijadikan lapangan id, kan seperti itu ya. Tinggal kita lihat. Kalau ada kemungkaran di situ yang baik ketika pelaksanaannya, kalau ada maka jangan. Gambar atau yang lainnya jangan. Kita cari tempat lain. Kalau alhamdulillah kita bisa ada sendiri misalnya ahlus sunnah, alhamdulillah. Nah, nikmat. Tapi kalau tidak, maka cari yang kosong dari mukhalafah syar'iyyah. Dan fatwa yang serupa juga disampaikan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, bahwa lapangan sepak bola selama di situ tidak ada mukhalafah yang syar'iyyah, tidak ada mukhalafah yang jelas seperti itu, boleh dipakai untuk musalla id. Nah, kata Syekh bin Baz, selama madama tahiran, ya, laisa fihi syai'un minan najasah, selama tempatnya suci tidak ada najisnya, maka boleh. Walaupun kata Syekh bin Baz, wa in tayassar, kalau memang lebih memungkinkan, makanun mustaqil ahsan minhu fahuwa aula wa afdal. Tapi nggak ada mukhalafahnya, tempat juga suci, bersih. Tapi kalau memang ada tempat lain, ya afdalnya tempat lain, jangan di stadion. Seperti itu. Nah, sehingga barakallahu fikum terkait tempat musalla id di stadion sepak bola atau di lapangan sepak bola, hukumnya sebagaimana yang kita telah dengarkan dari fatwa Syekh Al-Albani dan juga Syekh bin Baz rahimahumullah jami'an. Baik, sekarang permasalahan berikutnya. Tapi sebelum itu ada yang mau tanyakan atau disampaikan? Nah, dipersilakan. Ya. Nah, tafadhol ya Aba Azam. Salat id dalam keadaan softnya terputus-putus. Sekedar salatnya sah-sah insyaallah. Tapi kalau kita tahu masih di situ, ya dosa. Yang rajih seperti itu. Nah, lapangannya luas. Baik, di masjid misalnya, yang pertama tentunya tidak sunnah sholat id di masjid. Tapi misalnya teranggap di masjid, masjidnya tidak cukup. Melimpah keluar ke jalan, ya. Terus, nggak ada masalah seperti ini. Softnya, artinya terputus ini. Baik. Sekarang permasalahan kalau memang akhirnya melimpah, tempat tidak cukup, maka soft terputus nggak ada masalah. Entah karena tiang, entah karena terputus pagar, atau misalnya parit, nggak ada masalah. Kalau memang ternyata tempatnya nggak cukup, seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Taib, kalau tidak ada, kita disebutkan di sini ada sebuah permasalahan disebutkan oleh para ulama. Kata Syekhul Utsaimin, sebagian ulama mengatakan mustahab untuk makan
hatinya, hati ya, hatinya terlebih dahulu. Nah, seperti itu. Alasannya apa? Kata Syekhul Utsaimin rahimahullah, karena sunnahnya itu kan bersegera memakan hewan bagian dari sembelihan tersebut. Sunnahnya. Dan hati itu adalah bagian dari hewan yang cepat masak. Sehingga ketika hati dulu yang dimasak, maka cepat untuk bisa dinikmati. Seperti itu. Nah, ini kata Syekhul Utsaimin, sebagian ulama mengatakan ini mustahab. Di antara juga di situ ada sebuah hadis tentang ini. Namun hadis ini ternyata hadis yang dhaif, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah bahwa hadis ini dhaif. Ala kulli hal, labas kita ketahui hal ini. Jadi jangan heran kalau misalnya ada yang mengatakan cepat makan hatinya dahulu. Ini sudah ada pendapat sebagian ulama yang mengatakan seperti ini. Taib. Karena memang sudah waktunya. Nah, tafadhol. Taib, tafadhol. Karena hujan toh. Insyaallah. Arisan, ya. Random, ya. Hukum arisan yang sifatnya acak atau sudah ditentukan. Seperti itu. Apakah boleh? Boleh. Yang penting itu memang kesepakatan peserta arisan. Kalau sama-sama ridho dengan sistem yang diberlakukan apa saja, boleh. Nah, tidak ada masalah. Arisan yang seperti itu. Sistem acak, random, berarti setiap waktu dikocok. Siapa yang keluar, dia yang dapat. Kalau ini disepakati, nggak ada masalah. Seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Baik. Sudah? Yang lain ada yang bertanyakan? Jadi, katanya, infonya, walaupun tampaknya ini perlu dipastikan. Kalau memang benar, hati ini tempatnya parasit atau cacing pita. Seperti itu. Kalaupun benar seperti ini, ya sudah, jangan, artinya masak sampai matang. Jangan merugikan, intinya seperti itu. Nah, jadi tadi itu kan kalau memang tidak, intinya semua itu tidak memudorotkan. Tapi kalau dirasa mengkhawatirkan, ya sudah, masak yang matang yang lama. Seperti itu. Nah, walaupun hal ini perlu dipastikan mungkin ya. Baik. Apakah memang semua hewan seperti itu atau mungkin pada hanya hewan-hewan tertentu yang ketika itu lagi sakit atau apa seperti itu. Nah, baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.